Kisah panjang tentang Abu Nawas berdebat dengan seorang pendeta yang penuh kecerdikan, logika, dan sindiran halus khas Abu Nawas. Abu Nawas dan pendeta. Debat panjang penuh akal cerdas. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa seorang pendeta dari negeri seberang datang ke Baghdad dengan maksud menantang kaum cendekiawan dan ulama muslim untuk berdebat. Pendeta itu terkenal di negerinya sebagai orang yang pandai bersilat lidah dan mampu mematahkan logika lawan debatnya. Tantangan itu disampaikan kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Namun, para ulama istana menghindar karena tahu betapa lihainya si pendeta dalam berdebat. Sang raja mulai khawatir akan nama baik kerajaan dan agama. Lalu, datanglah seorang lelaki bersorban lusuh dan wajah bersahaja ke istana. Dialah Abu Nawas. "Tuanku Raja, hamba bersedia menghadapi sang pendeta," ucap Abu Nawas sambil tersenyum santai. "Apakah kau yakin, wahai Abu Nawas?" Ia sangat cerdas dan licin dalam beradu argumen. "Tenang, tuanku. Kalau dia membawa logika, hamba bawa akal. Kalau dia membawa akal, hamba bawa kelicikan yang jujur," jawab Abu Nawas. Hari debat tiba. Pendeta pun datang ke istana. Banyak rakyat berkumpul menyaksikan debat terbuka ini. "Pendeta, aku ingin menguji kebenaran ajaranmu. Wahai Abu Nawas, katakan padaku, sebelum Tuhan menciptakan dunia dan langit, di mana dia berada?" "Abu Nawas, sungguh pertanyaanmu menyesatkan. Kau seolah menganggap Tuhan butuh tempat. Tuhan ada sebelum tempat dan waktu diciptakan. Maka, menanyakan di mana sebelum ada tempat adalah kekeliruan logikamu sendiri." Pendeta terdiam sejenak. Ia lalu bertanya lagi, "Pendeta, kalau begitu, sekarang jelaskan padaku, apa yang sedang dilakukan Tuhan saat itu?" Abu Nawas tersenyum, mengangkat tongkat kayunya, dan menjawab lantang, "Abu Nawas, pada saat itu, Tuhan sedang mempersiapkan neraka bagi orang-orang yang bertanya senaknya tentang zatnya tanpa ilmu dan tanpa batas." Pendeta tersentak, penonton pun tertawa. Namun ia belum menyerah. "Pendeta, baiklah, sekarang aku bertanya, apakah semua yang ada itu punya awal?" Abu Nawas, "Benar, semua makhluk ada awalnya." Pendeta, "Kalau begitu, bagaimana dengan Tuhanmu? Bukankah seharusnya dia juga punya awal?" Abu Nawas tertawa kecil. "Abu Nawas, itulah bedanya makhluk dengan Khalik pencipta. Kau menyamakan Tuhan dengan ciptaannya. Seperti kau bertanya, siapa yang melahirkan angka 1? Tidak ada, tapi dari 1 muncullah 2, 3, dan seterusnya. Tuhan adalah awal dari segalanya tanpa dia sendiri memiliki awal. Sama seperti cahaya matahari, ia tak bisa kau ukur dengan gelap, karena ia sumber terang itu sendiri." Pendeta mulai gugup. Pendeta mulai kehilangan arah, namun ia mencoba mengalihkan. "Pendeta, kalau Tuhanmu Maha Kuasa, apakah dia bisa menciptakan batu yang begitu berat sehingga dia sendiri tak bisa mengangkatnya?" Abu Nawas menggelang pelan. "Abu Nawas, itu pertanyaan dari pikiran yang bingung. Apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan lain? Apakah Tuhan bisa mati?" Pertanyaanmu berisi kontradiksi. Kuasa Tuhan bukan untuk membuat hal yang mustahil secara logika, tapi untuk menetapkan hukum logika itu sendiri. Dia Maha Kuasa dalam segala yang masuk akal, bukan dalam hal yang bertentangan dengan kodratnya. Penutup, Abu Nawas menang. Pendeta kehabisan argumen. Ia akhirnya menundukkan kepala dan berkata, "Engkau tidak hanya cerdas, Abu Nawas, tapi juga rendah hati dan halus lidah." Abu Nawas menjawab, "Aku hanya memakai logika sebagaimana mestinya, dan yang lebih penting, aku percaya pada kekuatan iman yang tak goyah meski dililit kata-kata." Baginda Raja pun bangkit dari singgasananya, tersenyum puas. "Wahai Abu Nawas, hari ini engkau bukan hanya penyair dan orang jenaka, tapi pelindung kehormatan umat ini." Sorak-sorai pun bergema, dan Abu Nawas pulang tanpa membawa harta, tapi dengan nama harum dan akal yang lebih tajam dari pedang. Kisah debat panas antara Abu Nawas juga pernah terjadi dengan pendeta dari barat. Dengan kecerdasan dan kecerdikannya, dia pun sanggup memenangkan perdebatannya itu. Ceritanya, pada suatu hari, sebuah kapal dagang dari negeri barat berlabuh di pelabuhan Baghdad.
Di antara para penumpangnya, terdapat seorang pendeta terkenal yang bijak dan sangat pandai berdebat bernama Padre Immanuel. Ia datang ke Baghdad dengan satu tujuan, menguji kecerdasan kaum muslim di wilayah timur. "Siapakah orang paling cerdik di negeri ini?" tanya Padre kepada pejabat istana. Tanpa ragu, pejabat itu menjawab, "Dialah Abu Nawas, orang yang mampu menjawab pertanyaan mustahil sekalipun." Padre pun tertawa. "Kalau begitu, suruh dia menemuiku besok pagi. Aku akan membuatnya kehabisan akal." Pertemuan besar. Keesokan harinya, halaman istana dipenuhi banyak orang. Baginda Raja sendiri duduk menyaksikan debat itu. Abu Nawas datang dengan santai, mengenakan jubah lusuh dan senyum tenang di wajahnya. "Apakah engkau Abu Nawas?" tanya Padre dengan suara lantang. "Aku hanyalah hamba Allah yang suka menjawab pertanyaan rumit dengan cara sederhana," jawab Abu Nawas sambil membungkuk. "Baik, pertama-tama, katakan padaku, apakah Tuhanmu bisa menciptakan batu yang sangat besar, sehingga dia sendiri pun tak mampu mengangkatnya?" Semua orang terdiam. Sebuah pertanyaan klasik, tapi menjebak. Abu Nawas tersenyum, "Tentu saja Tuhan kami Maha Kuasa, tapi ketahuilah, ketidakmampuan mengangkat bukanlah bentuk kelemahan Tuhan, melainkan bentuk kemustahilan logika manusia yang terbatas. Seperti engkau bertanya, bisakah Tuhan menciptakan lingkaran yang segi empat? Itu bukan kelemahan Tuhan, melainkan kelemahan akal kita." Padre tersentak. Belum pernah ia mendengar jawaban setajam itu. Pertanyaan kedua, "Siapa yang diselamatkan?" Padre kemudian melanjutkan, "Baiklah, kalau begitu, menurutmu siapa yang lebih layak masuk surga? Orang Kristen yang berbuat baik sepanjang hidupnya, atau Muslim yang penuh dosa?" Abu Nawas menjawab, "Wahai pendeta, surga bukan hak milik suatu golongan, melainkan hak Allah untuk diberikan pada siapa yang Dia kehendaki. Namun, agama kami mengajarkan bahwa amal baik harus disertai dengan iman. Sementara Tuhan kami Maha Pengampun, Muslim berdosa bisa bertaubat, dan Kristen pun jika mencari kebenaran dengan ikhlas, tak akan diabaikan oleh Tuhan. Jadi menurutmu, Tuhan kalian pelin-pelan, sergah sang pendeta?" Abu Nawas tertawa, "Justru karena Tuhan Maha mengetahui, Dialah yang tahu mana manusia yang benar-benar tulus atau hanya berpura-pura. Engkau menilai dari kulit, Tuhan menilai dari hati." Pertanyaan terakhir, wujud Tuhan. Padre mencoba mengunci Abu Nawas dengan pertanyaan ketiga. "Kalau begitu, tunjukkan padaku wujud Tuhanmu. Kalau benar ada, pasti bisa kau lihat." Abu Nawas menunduk sebentar, lalu memandang sang pendeta. "Boleh, tapi sebelumnya, tolong bawa kemari cahaya matahari yang ada di langit. Boleh kau masukkan ke dalam kendi, atau kotak, atau sejenisnya." "Tentu tidak bisa," kata Padre heran. "Kenapa?" tanya Abu Nawas. "Karena cahaya itu terlalu terang dan tak bisa ditangkap." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, jika cahaya makhluk saja tak sanggup kau tangkap dan lihat dengan utuh, bagaimana mungkin engkau ingin melihat penciptanya langsung dengan mata fana ini?" Pendeta itu terdiam. Semua yang hadir bergemuruh memuji Abu Nawas. Penutup, Padre Immanuel akhirnya berdiri dan berkata, "Sungguh, aku datang untuk mengalahkanmu, tapi aku pulang membawa pelajaran. Kau bukan hanya cerdas, tapi juga rendah hati. Dunia memerlukan lebih banyak orang sepertimu." Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang fakir yang suka bermain dengan logika. Dan Tuhanlah yang maha benar." Baginda Raja pun berseru, "Hari ini, Abu Nawas tidak hanya menang debat, tapi juga memenangkan hati." Pesan moral, janganlah sombong dengan ilmu yang kita miliki. Kecerdasan sejati bukan untuk merendahkan, tapi untuk membuka hati dan pikiran menuju kebenaran.